Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita ini adalah desain dan seminar proposal manajemen pendidikan Islam ya. Mata kuliah ini kita akan lakukan selama 14 kali tatap muka plus 2 kali ujian. Jadi 16 kali semuanya. Itu yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran kita. Ini silabusnya tentang perkuliahan kita. Ya. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan 8 itu nanti saya yang akan menyampaikan materi. Saya dan Pak Imron Rosadi. Nah, kemudian pertemuan ke-9 sampai 14 seminar proposal. Jadi bikin nanti 11 orang tuh bagi 6 kelompok. Berarti satu kelompok 2 orang ya. 2 orang, ada juga yang 1 orang nanti. Nah, jadi artinya walaupun kita tampil per kelompok 2 orang, tapi masing-masing menampilkan proposalnya sendiri-sendiri, individu. Nah, itu akan kita lakukan nanti, ya. Jadi mulai dari awal ikutilah perkuliahan ini sampai nanti pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-9 saudara presentasi per individu setiap orang, begitu ya. Nah, materinya mulai orientasi silabus dan strategi perkuliahan kita. Ini akan kita sampaikan pada hari ini. Dan kalau mungkin nanti kita masuk pada judul penelitian ya. Teknik membuat judul ya gitu. Nah, kemudian pertemuan minggu depan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian lagi nanti kita lanjut pertemuan ketiga desain penelitian ilmiah akademis atau logika berpikir ya, reasoningnya. Seperti apa penelitian akademis ilmiah itu. Dan apa beda dengan penelitian ilmiah seumumnya gitu, atau juga penelitian proyek yang dari pemerintah misalnya gitu, atau dari pihak-pihak funder lah ya, yang membiayai penelitian kita. Yang keempat nanti desain dan substansi pendahuluan. Apa isi pada bab pendahuluan itu atau proposal? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan keempat. Yang kelima adalah desain teori atau landasan teori daripada penelitian kita. Itu ada di bab 2 nanti itu. Kalau pendahuluan di bab 1. Pertemuan berikut yang keenam, desain metodologi, yaitu pendekatan yang kita lakukan dalam penelitian kita. Kita menggunakan mazhab penelitiannya dari sisi mana? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Nah, jadi masing-masing punya mazhab dan saudara gunakan nanti satu buku untuk metodologi penelitian ini sebagai pegangan ya, yang lain sebagai pendukung, komplemen. Pertemuan ke-7 desain pengembangan instrumen. Jadi seperti apa yang kita pakai di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Ya, desainnya, cara pengembangannya seperti apa. Nah, terakhir yang ke-8 senarai perkuliahan. Kita akan sampaikan perkuliahan ini secara komprehensif dari awal sampai pertemuan yang ke-7. Jadi kita akan kerucutkan sampai pada hal-hal yang teknis. Ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, saudara yang tampil. Kita kuliah secara offline. Nanti dicari tempatnya, boleh di kampus, di luar, terserah. Pokoknya offline ya. Pastikan di mana tempat nanti ada jaringan. Tempat kita pertemuan untuk perkuliahan. Nah, pastikan itu. Jadi bisa di kampus atau di lain tempat yang saudara rasa nyaman ya pelaksanaan kuliahnya. Offline, kita pertemuan langsung. Masing-masing presentasi. 6 kali pertemuan. Nah, kemudian yang berikutnya teknik perkuliahan. Perkuliahan kita 8 kali daring. Seperti ini ya. Kemudian 6 kali nanti offline. Yang saudara presentasi masing-masing proposal itu. Jadi kelompok sekaligus sebenarnya tampil secara individu. Tapi kelompoknya masing-masing 1 sampai 6. Yang berikutnya adalah tagihan pembelajaran. Tagihannya seperti ini. Pertama, melaksanakan studi pendahuluan dan membuat proposal riset. Jadi proposal saudara buat nanti harus ada studi pendahuluan itu. Bukan ujuk-ujuk aja dibikin proposalnya, tapi ada studi pendahuluan di lokasi tempat penelitian. Kemudian yang kedua, membuat proposal riset individu, baik penelitian kualitatif atau kuantitatif, dengan standar sebagai berikut. Minimal proposalnya 40 halaman dan maksimal 60 halaman dengan proporsi halaman
Ketikan dengan proporsi halaman itu artinya bab 1, bab 2, bab 3. Itulah nanti di pedoman ada itu. Ya, masing-masing halamannya itu ada. Kemudian ketikannya nanti spasinya 1,5, fontnya gunakan Arial dengan karakternya 12. Lalu kertasnya ukuran A4 80 gram, marginnya 43, atas 4, kanan 3, kiri 4, bawah 3. Model catatan ilmiahnya adalah model footnote yang kita gunakan di model pasca kita. Yang C, buku minimal gunakan 40 buah. Jadi 40 halaman, 40 buah buku. Maksimal 80 buku ya. Kemudian gunakan bukunya edisi 10 tahun terakhir. Dan 30% dari 40 buku itu adalah buku bahasa Inggris atau bahasa asing. Terakhir, kita proposalnya harus bebas plagiat 90%. Jadi proposal yang saudara tampilkan nanti harus bebas 90% dari plagiat. Nah, silakan nanti dipelajari bagaimana cara menghitung atau melihat plagiasi dalam sebuah karya ilmiah kita, termasuk proposal ini. Pastikan yang tampil 90% bebas plagiat. Berikutnya ujian-ujian. 1, ujian mid semester. Kita wajib membuat proposal riset sesuai standar dan presentasi seminar kelas. Yang kedua, ujian semester, yaitu memperbaiki proposal riset sesuai standar dan mempublikasikan di internet, minimal di WordPress. Jadi proposal yang sudah diseminarkan di kelas diperbaiki, lalu masukkan ke internet, ya, minimal di WordPress. Nanti dipanggil nama saudara, misalnya nama Dodi, langsung keluar namanya di WordPress itu. Lalu kumpulkan hard copy dan soft copy-nya dalam bentuk flash disk. Baik untuk saya, demikian juga untuk Pak Dr. Imran Rosadi. Berikutnya sistematika proposal. Nah, ini modelnya, yaitu preliminary, itu bagian depan. Ada judul atau halaman judul, daftar isi, dan daftar lampiran. Lalu bab 1 isinya pendahuluan adalah grand theory, grand tour, dan grand question. Tujuan dan kegunaan penulisan, serta hipotesis kalau dia kuantitatif. Sistematika ini ada di buku pedoman ya, buku panduan pasca sarjana. Bab 2 adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam membuat proposal saudara. Jadi ini juga sudah ada sistematikanya. Tapi ini yang saya sampaikan ini juga samalah ya dengan apa yang dalam buku pedoman. Bab 3 metodologi penelitian juga sudah ada dalam buku pedoman. Nah, kemudian terakhir lampiran-lampiran. Apa yang dilampirkan? Teori yang saudara kutip dari buku. Itu di copy teorinya nanti, difoto, dilampirkan di proposal saudara. Lalu instrumen penelitian dilampirkan juga, dan kelengkapan-kelengkapan proposal. Kalau ada data-data, gambar-gambar, itu jadikan lampiran kelengkapan dari proposal saudara. Ini yang terkait dengan sistematika penulisan proposal. Nah, kemudian untuk setting sosial, lokasi penelitian, riset kebijakan, dan evaluasi, boleh skopnya provinsi. Evaluasi di sini dalam konteks evaluasi program, ya. Bukan evaluasi kelas. Itu bukan wilayah manajemen pendidikan, tapi wilayah teknologi pendidikan atau PAI. Nah, kemudian riset kebijakan dan evaluasi boleh skopnya provinsi, nasional, dan internasional. Artinya, kalau saudara melihat kebijakan pendidikan, misalnya dari aturan, undang-undang, itu boleh dilihat pada skop provinsi, nasional, dan atau juga kebijakan secara internasional. Di negara-negara maju misalnya. Boleh dilihat, boleh diteliti untuk disertasi. Yang kedua riset R&D. Research and Development. Boleh skopnya kabupaten dan kota. Ini pengembangan pendidikan di daerah. Misalnya dia punya model tertentu, atau misalnya pendidikannya dikembangkan dengan twin education, pendidikan kembar. Nah, boleh itu model pengembangan apa yang dilakukan daerah-daerah atau di provinsi lain. Boleh dijadikan model dalam penelitian saudara untuk pengembangan. Nah, ketiga riset kualitatif dan kuantitatif, yaitu lapangan. Untuk skopnya boleh provinsi, minimal provinsi, kabupaten nggak boleh. Jadi kualitatif dan kuantitatif, apakah kualitatif yang deskriptif, fenomenologik ya, atau juga kasus dan sebagainya. Demikian juga kuantitatif, apakah korelasi atau path analysis, itu skopnya provinsi. Jadi tidak boleh di skop kabupaten. Nasional boleh, minimal provinsi ya. Itu menunjukkan bahwa saudara
melakukan penelitian doktor. Berikutnya evaluasi. Evaluasi hanya 4 komponen saja. Partisipasi saudara atau kehadiran, ya, keaktifan kuliah. Yang kedua tugas terstruktur, lalu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah itu 25 masing-masing, jadi kali 4, 100. Jadi kalau saudara memenuhi semua kriteria ini, maka nilainya 100 atau skornya A+. Ya, kalau ada yang tidak diikuti, ya otomatis dengan sendirinya berkurang dari komponen penilaian yang ada. Berikutnya buku-buku yang kita pakai nih. Di antara Creswell, Gale dan Joyce, ya. Kemudian juga Cradwell, atau juga Krippenderop, dan ada juga buku saya beberapa. Ada buku filsafat ilmu, buku teori-teori manajemen pendidikan, teori juga tentang metode penelitian dan sebagainya. Nah, di sini ada juga kalau Anda meneliti kuantitatif, gunakan buku Tuckman, Conducting Educational Research. Itu bagus sekali bukunya, bisa digunakan. Nah, sedangkan kalau kualitatif, gunakan bisa Miles and Huberman, ya, atau Creswell dan lain-lain. Anda boleh gunakan buku apapun, yang penting bukunya gunakan 10 tahun terakhir, tidak lebih tua dari itu. Nah, itulah sistematika perkuliahan kita atau silabus perkuliahan kita yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan baik. Semakin aktif, semakin intens, partisipatif, pasti akan lebih memahami proposalnya dengan berkualitas. Dan sebaliknya, semakin Anda tidak serius, pasti nanti ketahuan Anda tidak bisa bikin proposalnya, akan ketahuan. Proposal yang kita pelajari ini adalah sebenarnya yang akan digunakan di kelas dalam pembelajaran. Oleh karena itu, seriusi apa yang akan kita lakukan. Dengan keseriusan itu bahwa saudara juga akan menunjukkan ingin cepat selesai. Karena tujuan mata kuliah ini adalah mengantarkan saudara cepat selesai. Jadi keseriusan saudara, kesungguhan, partisipasi sangat-sangat menentukan saudara bisa menyelesaikan, membuat sebuah proposal. Karena menyelesaikan sebuah proposal, artinya saudara sudah 60% menyelesaikan pendidikan. Karena kebanyakan orang memulai untuk bikin proposal itu tidak gampang. Proposal itu dibangun ketika mereka sudah semester 4. Teori selesai baru membahas proposal. Nah, kita putar jarum jamnya. Dari semester 1 kita sudah bahas. Sehingga saudara sudah punya proposal, dan semester 2 nanti sudah boleh seminar untuk penelitian disertasi. Sehingga diperkirakan 2,5 semester atau 2 semester 1 minggu itu sudah dianggap 5 semester. Saudara sudah boleh selesai. Nah, begitu kayak kebijakan pasca 5 semester, ya, sudah boleh selesai. Maka itu kalau saudara bisa menyelesaikan proposal ini di semester 1, semester 2 seminar, dan langsung lanjut penelitian. Sambil menyelesaikan semester 3 teori, saudara bisa lakukan penelitian. Semester 4 sudah siap-siap ujian tertutup dan menuju ujian terbuka. Karena nanti kan rutenya begini. Pertama ujian proposal, seminar itu sekaligus ujian. Yang kedua seminar hasil daripada penelitian. Yang ketiga ujian tertutup. Dan keempat adalah promosi doktor. Nah, itulah yang kita lakukan, kita jalani rute daripada penelitian kita untuk penyelesaian disertasi itu. Saya doakan dari awal, mari kita pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Semua selesai 2 tahun 1 minggu. Ya, artinya 5 semester. Jadi 2 tahun 1 minggu, bukan 2 tahun 6 bulan. Itu kelamaan. Nah, kalaupun meleset, ya cukup 2 tahun 1 bulan. Nah, gitu ya. Jadi perkiraan berapa? Jadi 2 tahun 1 bulan. Jangan lama-lama. 1 semester itu besar biayanya itu. Bisa nanti sampai 10 juta, sampai 15 juta. Jadi kalau saudara bisa selesai 2 tahun 1 bulan, wah, berapa ngiritnya itu. Ya. Nah, sekira itu pengantar dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.